Ya, kepada yang saya muliakan, Biku Sangga, kepada yang terhormat ya Romo Pandita, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, ya siswa-siswa Buddha yang berbahagia. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, malam hari ini ya adalah malam yang istimewa ya. Kita bertemu, berkumpul di dalam satu kesempatan yang spesial ya, dalam kesempatan ya Maga Puja ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama ya, Bante malam hari ini akan mencoba menyampaikan beberapa sharing dhamma ya. Jadi ya mohon perhatiannya. Yang pertama-tama yang ingin disampaikan adalah tentang status kita atau identitas kita. Ya, perlu diingat ya buat kita semua, kita adalah siswa Buddha atau murid Buddha. Ini adalah status kita atau identitas kita yang melekat pada diri kita. Ya, ini sering diingatkan ya agar tidak lupa bahwa kita adalah siswa dan kita punya seorang guru. Ya, siapa guru kita? Ya, Sang Buddha, guru kita ya. Ya, di depan kita ada patung Buddha ya, berwarna putih ya, terlihat anggun. Nah, itu adalah simbol ya yang mengingatkan kita bahwa kita punya guru. Ya, Sang Buddha adalah guru kita ya. Siswa Buddha di dalam Dhamma dijelaskan ada 4 jenis. Yang pertama, para biku. Yang kedua, ya para bikuni ya. Yang ketiga, upasaka. Yang keempat, upasika. Upasaka adalah Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang laki-laki. Sedangkan upasika adalah saudara-saudari yang wanita ya. Jadi secara status sebetulnya status kita sama, yaitu siswa Buddha ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu kita ingat di dalam hidup kita, bahwa kita punya seorang guru ya. Di dalam ajaran Buddha yang namanya keyakinan atau sada atau kepercayaan kita terhadap Buddha itu sifatnya bukan statis. Jadi itu bisa tumbuh atau berkembang seperti pohon ya. Ya, pohon kan kalau masih bibit masih kecil, tetapi lama-kelamaan dia akan tumbuh dan berkembang menjadi besar ya. Dan ketika sudah besar akan memberikan keteduhan. Demikian pula keyakinan kita kepada Buddha, yaitu sedikit demi sedikit bisa berkembang ya, bisa tumbuh ya. Ketika pengetahuan kita tentang ajaran Buddha berkembang, nanti keyakinan kita terhadap Buddha bisa berkembang. Nah, ini adalah tentang status kita sebagai siswa Sang Buddha. Nah, terus yang kedua, kita punya kewajiban ya. Kita sudah menyandang sebagai siswa Buddha. Kita punya 2 kewajiban sebagai siswa Buddha. Ya, kewajiban kita yang pertama adalah mengenal siapa guru kita. Ya. Yang kedua, mengenal apa yang diajarkan oleh guru kita. Nah, ini 2 kewajiban kita. Yang pertama, kita memiliki status sebagai siswa Buddha. Nah, ini perlu kita ingat di dalam hidup kita, bahwa kita adalah siswa Buddha ya. Di dalam kehidupan kan nggak mudah ya, kadang enak, kadang nggak enak gitu, kadang senang, kadang sedih gitu ya. Nanti pas saat mengalami ya kekecewaan dalam hidup, mungkin kesedihan ya, sesuatu yang nggak menyenangkan dalam hidup kita ya, kita merasa mungkin saja kita merasa sendirian, tetapi ketika kita ingat kita ini adalah punya seorang guru, Sang Buddha, ini akan membawa kelegaan di dalam hidup kita ya. Ini salah satu manfaatnya. Terus kewajiban kita terhadap terhadap Sang Buddha adalah mengenal beliau ya, dan mengenal apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah pergi ke India? Ya, hampir semua ya. Hampir semua sudah pergi ke India. Nah, ketika kita pergi ke India ya, Dhamma Yatra ya, kita melihat sendiri ya dengan kepala atau mata kita sendiri, kita melihat langsung peninggalan ya, bekas-bekas peninggalan
ya Sang Buddha. Mungkin di antara kita pernah pergi ke Jetawana ya, wihara yang dinamakan oleh Anathapindika. Di situ masih ada sisa pondasi dari kuti Sang Buddha kan. Ya, ketika kita pergi ke situ, kita merasa dekat sama Sang Buddha. Ya, kita membuktikan bahwa Sang Buddha pernah ada, pernah hidup. Ya, walaupun ya tempatnya jauh, ya beda waktu, ya beda keadaan dengan kita sekarang. Tetapi ini membuktikan bahwa Buddha pernah ada, ya pernah hidup dan mengajarkan Dhamma di tanah India. Sekarang kita telah menjadi siswa beliau. Jadi kita punya hubungan secara emosi dengan Sang Buddha. Ya, kalau kita punya hubungan secara emosi dengan Buddha, timbul rasa bakti, ya, timbul rasa sayang kita terhadap Buddha kayak gitu. Ketika kita memberikan penghormatan, ya di depan patung Buddha, ya kita bukan karena penghormatan ini diberikan kepada Buddha bukan karena rasa takut, ya kan, takut dihukum, ya kan. Kalau kita tidak memberikan hormat, tidak ya memuja, kita nanti dihukum. Enggak seperti itu di dalam ajaran Buddha kan. Kita menghormati Buddha ini karena rasa bakti kita terhadap Buddha. Kita merasa berhutang budi, ya, kepada Buddha karena Buddha telah menolong di dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana Buddha menolong di dalam kehidupan kita? Melalui ajaran beliau kan. Mereka yang merasakan manfaat dari ajaran Buddha, ya, berterima kasih kepada Buddha, memberikan hormat dan baktinya ketika mereka menundukkan kepala bernamaskara di hadapan patung Buddha, bukan karena rasa takut. Nah, mereka yang pernah pergi ke India mungkin keyakinannya bisa tumbuh, ya. Tadi dikatakan bahwa keyakinannya seperti pohon kan, bisa tumbuh dan berkembang. Ketika pohon ini menjadi kuat, ini akan memberikan keteduhan di dalam hidup kita. Demikian pula keyakinan ini, ya, keyakinan di dalam Dhamma, di dalam ajaran Buddha itu tumbuh sedikit demi sedikit, berkembang sedikit demi sedikit hingga menjadi besar. Seperti pohon yang tumbuh sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi besar dan memberikan keteduhan. Ya, di dalam Ratana Sutta dikatakan, ya, mereka yang keyakinannya sudah kokoh itu bagaikan tiang kota, tidak dapat dirobohkan oleh angin dari 4 penjuru, ya. Demikian pula seharusnya kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, ya, sedikit demi sedikit sehingga berkembang, sehingga menjadi seperti pilar yang tidak dapat dirobohkan oleh angin dari 4 penjuru, ya. Semoga demikian adanya, ya, keyakinan kita berkembang. Nah, ini kewajiban kita yang pertama, mengenal siapa guru kita. Semakin kita mengenal dekat Sang Buddha, akan timbul rasa hormat, rasa bakti kita terhadap Sang Buddha. Ketika kita beranjali atau bernamaskara atau menundukkan kepala di hadapan patung Buddha, ini adalah sikap batin kita, ya, sebagai rasa bakti kita terhadap Buddha. Karena Buddha guru kita, beliau mengajarkan Dhamma bermanfaat di dalam hidup kita. Kita merasakan manfaat yang besar, ya, atas ajaran Buddha. Nah, itu yang pertama, mengenal Sang Buddha. Itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita yang kedua adalah mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, ini penting sekali, ya. Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, ya, di usia 35 tahun, masih muda, terus dia tidak berdiam diri, ya, sejak saat itu, ya, sejak khotbah yang pertama, ya, yang disebut Dhamma Cakkappawatana Sutta, Sang Buddha terus membabarkan Dhamma terus berputar, ya, di dunia ini. Sang Buddha berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain membabarkan Dhamma, bertemu dengan banyak kelompok orang, ya, bertemu dengan banyak petapa brahmana mengajarkan Dhamma, sehingga Dhamma masih eksis sampai sekarang. Nah, kita, ya, mewarisi Dhamma Sang Buddha. Di mana Dhamma yang diwarisi oleh Buddha, ya, sekarang ini ada di mana? Ada di dalam kitab suci agama Buddha yang namanya Tipitaka, ya. Kalau kita mau membaca Tipitaka, ya, itu kita akan mendapati kata-kata Buddha yang masih terekam, yang masih ada, yang
dipertahankan oleh para biku melalui ingatannya. Jadi selama ratusan tahun ya, mungkin sekitar 4 atau 500 tahun ya, para biku dibentuk mengingat ajaran Buddha di dalam ingatannya sampai akhirnya ditulis ya di dalam bentuk suatu tulisan pada abad yang pertama mungkin ya, mulai ditulis ya di Sri Lanka hingga saat ini ya, ajaran Buddha atau Dhamma itu masih tersimpan baik, terekam baik ya di dalam kitab suci agama Buddha yang namanya Tipitaka ya. Nah, itu dua hal yang patut dilakukan oleh kita sebagai siswa Buddha. Mengenal Buddha sebagai guru kita, mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, malam hari ini adalah pertemuan Magha Puja ya. Kita bertemu dalam satu momen Magha Puja. Nah, Magha Puja ini merupakan salah satu dari 4 hari besar agama Buddha ya kan. Kita memiliki 4 hari raya kan, atau hari besar kan, yaitu ada Waisak ya, ada Asada ya, terus Katina dan Magha Puja. Nah, 3 hari besar yang pertama yaitu Waisak, Asada dan Magha Puja ini terjadi di tahun pertama Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna. Jadi ya, Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna di bulan Waisak ya. Nah, bulan Waisak sebetulnya menurut penanggalan Buddhis itu ya, kalender Buddhis itu sebetulnya bukan bulan 5, jadi bulan 2. Ya, jadi kalender Buddhis Waisak itu bulan 2. Nah, jadi 2 bulan setelah Waisak ya, kita bertemu satu perayaan yang namanya Asada. Asada itu sebetulnya nama bulan, itu bulan keempat di kalender Buddhis ya. Jadi setelah momen Asada itu merayakan atau pemutaran roda Dhamma yang pertama, atau memperingati pemutaran roda Dhamma yang pertama. Kalau Waisak kita tahu kan, itu memperingati kemunculan Buddha ya. Jadi Buddha muncul ya di bulan Waisak. Jadi bulan Waisak juga dikenal sebagai hari Buddha. Nah, 2 bulan setelah Waisak kita bertemu Asada. Nah, Asada itu memperingati Dhamma yang diputar untuk pertama kalinya oleh Buddha. Nah, sejak saat itu Dhamma terus berputar. Jadi dikatakan pula hari Asada sebagai hari Dhamma. Nah, 7 bulan setelah Asada ya, di bulan ke-11 atau bulan Magha ya, kita bertemu dengan yang namanya Magha Puja yang kita peringati hari ini ya. Peringatan Magha Puja ini juga istimewa ya, ini terjadi di tahun pertama ya, di bulan 11. Jadi Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna di bulan 2. 2 bulan kemudian di bulan 4 Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kali. 7 bulan kemudian ya, ada peristiwa Magha Puja. Nah, peristiwa Magha Puja ini ditandai dengan 4 keistimewaan ya. Yang pertama, yang dari 4 itu adalah bahwa saat itu berkumpul 1250 biku ya. Dari mana sih sebetulnya 1250 biku itu? Ini merupakan ya biku-biku yang dijumpai oleh Sang Buddha dalam perjalanannya dari Benares menuju Rajagaha ya. Karena peristiwa Magha ini terjadi di satu kota yang namanya Rajagaha. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke India, pernah ke Rajagaha kan? Ada satu hutan namanya satu tempat namanya Weluwana Arama ya. Kolamnya masih ada kan? Nah, sampai sekarang masih ada katanya kolam itu. Nah, di tempat itulah pertemuan Magha Puja itu berlangsung. Ini terjadi di tahun pertama Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna ya. Jadi 9 bulan setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, peristiwa Magha terjadi di Weluwana Arama ya. Saat itu hari purnama menjelang ya sore hari menjelang bulan purnama ya, Sang Buddha ya berada di bukit namanya Bukit Kijakuta. Nah, di bukit tersebut ya, Sang Buddha mempunyai satu kuti. Yang bagi Bapak Ibu yang pernah ke India juga pernah kan ke Bukit Kijakuta ya. Bukit itu disebut Bukit Kijakuta karena mirip kepala burung ya. Nah, pada sore hari pas purnama, pas bulan purnama ya,
Sang Buddha turun dari bukit tersebut, ya. Nah, di bawah bukit itu ada Weluwana Arama, hutan bambu yang didanakan oleh Raja Bimbisara, ya, wihara pertama. Nah, saat itu telah berkumpul 1250 orang biku, ya, yang ditabiskan sendiri oleh Buddha dengan cara ehi biku upasampada. Ini penabisan istimewa, ya. Biku-biku tersebut bukan biku biasa, ya. Biku-biku tersebut adalah biku arahat, ya. Arahat itu artinya biku yang telah melenyapkan semua kekotoran batin, ya. Jadi biku-biku yang telah mencapai tingkat kesucian yang terakhir, ya. Bukan biku biasa, ya. Jadi itu adalah biku-biku suci, dan mereka semua ditabiskan oleh Sang Buddha sendiri. Dan pada pertemuan tersebut, ya, keistimewaannya juga mereka hadir tanpa undangan dan tanpa pemberitahuan, ya, seperti itu. Nah, terus yang istimewa pada saat itu Sang Buddha melakukan Wisudi Uposatha dan membabarkan Owada Patimokkha. Nah, Owada Patimokkha ini adalah sebetulnya nasihat singkat, ya, kepada para biku, ya. Nah, di dalam nasihat singkat ini terdapat inti ajaran Buddha, ya. Nasihat singkat itu sebetulnya terdiri dari 3 bait, ya. Bait yang kedua itu berbunyi seperti ini: Sabba papasa akaranang kusalasa supasampada sacita parioda panang etang budana sasanang. Artinya, tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, memurnikan batin, inilah ajaran para Buddha. Memurnikan batin sendiri, inilah ajaran para Buddha. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, ini adalah inti ajaran Buddha, ya. Di dalam peristiwa Magga Puja, Sang Buddha menyampaikan satu dhamma yang merupakan inti ajaran Buddha. Lalu mungkin di antara kita ada yang bertanya, bukankah inti ajaran Buddha adalah 4 kebenaran mulia? Nah, itu juga betul, Bapak Ibu semua, ya. 4 kebenaran mulia juga merupakan inti ajaran Buddha. Nah, bisa dikatakan ajaran Buddha itu terdapat 2 macam. Yang pertama, ajaran Buddha yang harus, ya, dilatih, ya, dipraktekkan. Nah, ini ada di dalam Owada Patimokkha, ya. Nasihat Buddha tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, memurnikan batin sendiri. Ini merupakan inti ajaran Buddha dalam bentuk yang harus dipraktekkan, atau patipada. Lalu 4 kebenaran mulia inti dalam bentuk apa? 4 kebenaran mulia adalah ajaran Buddha yang merupakan inti dalam bentuk sesuatu yang harus ditembus. Mereka yang menembus 4 kebenaran mulia itu mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya, mencapai pembersihan batin, ya. Jadi, ya, dhamma ajaran Buddha bisa klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama dalam bentuk teori, ya, pariyati dhamma, seperti yang Bante sampaikan. Ini semua merupakan teori dhamma. Ya, yang kedua merupakan praktek dhamma, sesuatu yang dipraktekkan. Apa yang harus dipraktekkan? Yaitu Sang Buddha telah merangkumnya di dalam intinya di dalam Owada Patimokkha, yaitu tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan, dan memurnikan batin. Lalu setelah Bapak Ibu mempraktekkan ajaran Buddha dalam waktu yang lama, mungkin dalam banyak kehidupan, ya, tidak cukup 1 kehidupan, Bapak Ibu akan menembus ajaran Buddha, ya. Yang ditembus apa? 4 kebenaran mulia. Ketika menembus 4 kebenaran mulia, maka kekotoran batin ditinggalkan. Bapak Ibu semua mencapai tingkat pembersihan batin. Batin menjadi bersih, menjadi suci, ya. Orang-orang yang telah mencapai kesucian batin itu disebut, ya, orang suci. Ada 4 jenis, kan? Yang disebut Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan Arahat. Nah, ini adalah 4 jenis orang suci, ya. Mereka yang mencapai kesucian melalui penembusan dari 4 kebenaran mulia, ya. Tapi 4 kebenaran mulia tidak begitu saja bisa ditembus. Harus kita mempraktekkan dhamma. Dhamma yang mana yang dipraktekkan? Yaitu tidak melakukan kejahatan, ya, melakukan kebajikan, memurnikan batin sendiri, ya. Ini ajaran Buddha. Tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan itu bagaimana? Tidak melakukan kejahatan, menambah kebajikan itu dengan cara melaksanakan Pancasila, ya, melaksanakan moralitas atau sila. Ya, tadi Bapak Ibu telah, ya, diberikan 5 sila, kan? Ya, masih ingat nggak sila-silanya? Yaitu apa?
tidak membunuh, ya itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Tidak mengambil apa yang tidak diberikan itu maksudnya apa? Maksudnya tidak mencuri, tidak merampas, tidak merampok dan sejenisnya, ya. Yang ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Ya. Perbuatan asusila tahu kan? Ya, kita cukup puas ya dengan pasangan sendiri ya, tidak mencari ya yang lain. Ya. Yang keempat, melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar atau musyawadah. Sebetulnya musyawadah artinya tidak berbohong, tetapi kategori dari tidak berbohong ini mencakup 4 hal. Yang pertama ya yang tadi tidak berbohong itu sendiri ya, dusta. Jadi mengucap tidak berkata kata-kata yang tidak sesuai fakta ya. Jadi berkata kata-kata yang sesuai fakta. Yang kedua ya, melatih diri menghindari kata-kata yang memecah belah. Nah, kata-kata yang memecah belah ini maksudnya, jadi kalau Bapak Ibu punya niat memecah belah, jadi mengucapkan satu hal di sini ya, mengucapkan satu hal yang di tempat lain dengan tujuan untuk memecah belah ya dua orang yang bersahabat atau satu kelompok ya dari satu orang yang harmonis, itu disebut ucapan yang memecah belah atau sering disebut fitnah ya. Yang ketiga, ucapan kasar. Nah, ini ucapan kasar ini sering kita lakukan nih ya. Ucapan kasar ini termasuk ucapan menghina ya, menjelekan yang lain gitu ya, walaupun kata-kata kita halus tetapi dengan tujuan untuk menjelekan orang lain. Ini juga termasuk ucapan yang kasar ya. Yang keempat adalah ucapan yang tidak berguna atau yang sering disebut gosip. Nah, ini adalah 4 jenis ucapan yang salah yang harus dihindari, yang merupakan bagian dari moralitas kita ya. Yang kelima, melatih diri menghindari minuman dan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Maksudnya apa? Maksudnya kita menghindari narkotik dan alkohol ya. Ini adalah 5 aturan moralitas yang dijaga. Ketika Bapak Ibu ya menjaga aturan moralitas ini, maka Bapak Ibu semua telah menghindari kejahatan atau tidak melakukan kejahatan dan menambah kebaikan ya. Ketika kita punya kesempatan misalkan untuk membunuh makhluk hidup, terus Bapak Ibu ingat sila yang dilaksanakan. Nah, ketika ingat sila, menahan diri dari perbuatan membunuh tersebut. Nah, di momen ketika kita menahan diri itu ya, kita melaksanakan sila. Di momen itu kita melakukan kebajikan, juga sekaligus kita tidak melakukan kejahatan. Ini dua hal sekaligus kita lakukan. Seperti telapak tangan kita ini kan, ada yang bagian yang putih, ada bagian yang hitam kan. Ya, ini nggak bisa dipisahkan. Demikian pula ketika kita menghindari membunuh, saat itu kita tidak melakukan kejahatan, juga melakukan kebajikan. Nah, di atas moralitas yang murni ya, yang bersih ya, yang kuat ya, di atas moralitas yang kokoh, kita membersihkan batin kita sendiri ya dengan melaksanakan meditasi. Nah, siapa yang suka meditasi? Setiap hari pagi setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam. Ada nggak? Minimal sehari sekali lah. Nah, ini adalah anjuran Buddha loh, nasihat Buddha di dalam Oda Patimokkha. Membersihkan batin kita sendiri, ini adalah suatu hal yang tidak bisa diwakilkan ya. Ya, kalau kondangan bisa diwakilkan ya. Nah, tetapi ya membersihkan batin kita sendiri nggak bisa diwakilkan. Ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan sendiri ya. Bagaimana kita membersihkan batin? Melalui praktek yang sering disebut meditasi ya. Meditasi itu ada 2 jenis ya di dalam Buddhis ya. Ada yang disebut samatha dan vipassana. Nanti akan menjelaskan sedikit tentang samatha dan vipassana sehingga kita lebih mudah mengerti. Yang pertama samatha. Samatha ini adalah ya dilakukan dengan tujuan untuk membuat batin tenang ya. Sebelum itu meditasi adalah suatu latihan ya, suatu latihan batin ya, bukan fisik. Kita kan terbuat dari 2 hal, ada batin, ada fisik. Nah, sedangkan meditasi merupakan latihan atau skill batin ya, ini bisa dilatih ya. Nah,
Samatha itu membuat batin kita itu tenang, diam, hening, tidak bergerak. Ya. Batin kita tuh secara umumnya seperti monyet. Tahu kan monyet? Monyet selalu lompat ke sana, lompat ke sini, nggak pernah berhenti. Nah, demikian pula batin kita. Dia nggak pernah berhenti berpikir. Ya, apa yang dipikirkannya? Yang dipikirkannya selalu dua hal. Pertama, berpikir tentang masa lalu dan masa depan. Kalau berpikir masa lalu, pasti yang terjadi mungkin kita khawatir ya. Ya, sesuatu yang pernah terjadi kita khawatirin. Nah, itu biasanya kalau kita berpikir masa lalu. Kalau kita khawatir enak gak? Nggak enak kan? Kita menderita. Ya, terus biasanya juga kita berpikir masa depan. Kalau kita berpikir masa depan, umumnya yang terjadi sama diri kita apa? Kita takut. Ya, ketakutan muncul. Nah, misalnya kita di masa depan kita takut, misalkan kita nggak bisa ya bertahan ya di dalam situasi kondisi sekarang misalkan ya, itu timbul ketakutan. Nah, itu enak gak? Nggak enak kan? Ya, kalau nggak enak berarti kita kan menderita secara mental, secara batin ya. Nah, meditasi samatha itu membawa batin kita tenang, diam, hening ya. Kita menggunakan objek meditasi yang kita pilih, contohnya misalkan napas ya, ini sebagai alat bantu. Jadi napas atau objek meditasi bukan tujuan kita. Ini merupakan alat bantu yang kita gunakan untuk membuat batin kita ya, yang merupakan properti kita, supaya batin kita itu tenang, diam, hening. Seperti itu. Nah, ini mirip seperti kita pergi ke latihan fitness atau latihan olahraga apa gitu ya. Misalnya kalau kita yang laki-laki kan suka pergi ke fitness kan, terus memilih satu alat. Misalkan alatnya treadmill atau alat apalah. Misalkan treadmill itu kan membuat otot kaki kita kan kuat, ya kan? Nah, demikian pula di batin kita mempunyai otot, yaitu otot batin kita. Ketika kita melatih satu meditasi, misalnya contoh kita menggunakan napas sebagai objek, yaitu untuk membuat otot batin kita yang namanya konsentrasi itu menjadi kuat. Ketika konsentrasi kuat, kokoh, berkembang, maka batin menjadi diam, menjadi hening. Nah, ketika batin hening, diam, timbul ketenangan atau kebahagiaan tertentu yang lahir dari kesendirian. Ya, batin yang menyendiri, ya nggak sibukin sama objek-objek luar, nggak berpikir, timbul ketenangan ya, atau keheningan dalam batin. Nah, terus yang kedua adalah meditasi vipassana. Nah, meditasi vipassana juga sama, mengembangkan satu otot batin tertentu ya. Otot batin apa yang dikembangkan? Yaitu kebijaksanaan. Nah, tujuan dari meditasi vipassana itu membersihkan batin itu sendiri. Jadi menurut analisis Buddha, batin kita itu kotor, terinfeksi virus ya. Tapi bukan virus corona yang sekarang berkembang. Ya, virus batin itu namanya kilesa. Ya, ada banyak jenis virus batin kilesa itu. Totalnya ada 10, tetapi yang menjadi raja, yang menjadi supernya itu disebut awija, ketidaktahuan. Nah, ketika kita melatih meditasi vipassana, kita mengembangkan otot batin yang namanya kebijaksanaan atau panya. Ya, BH Cetia ini namanya panyasika ya. Betul ya? Betul. Ya, panyasika artinya latihan kebijaksanaan. Jadi ini disebut vipassana. Jadi vipassana itu adalah training kebijaksanaan, melatih kebijaksanaan, melatih otot kebijaksanaan kita. Kalau otot kebijaksanaan kita kuat, ya kokoh, berkembang, maka bagaikan pedang bisa memotong kilesa, ya, memotong kilesa atau membersihkan kilesa seperti kata Buddha, ya, membersihkan batin sendiri. Bagaimana batin dibersihkan? Ya, kita harus melatih batin kita, ya, memilih satu, ya, seperti tadi memilih satu alat sehingga otot batin kita kuat. Ketika otot batin kita kuat, kan kita seperti tubuh kita mempunyai banyak otot kan? Nah, demikian pula. Ya, ketika batin kita kuat, otot batin kita kuat, nih, di dalam hal ini kebijaksanaan kita kuat, ya, maka kebijaksanaan ini mampu ya menghapus, menghilangkan, membunuh ya atau melenyapkan kekotoran batin kilesa, terutama yang paling rajanya itu awija. Jadi dari awija akan banyak berkembang kekotoran batin yang lain. Nah, ini disebut membersihkan batin ya. Sacita parioda panang. Ya, membersihkan batin sendiri ini adalah pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan ya.
dan ya nggak bisa ditunda juga sebetulnya, ya. Jadi di atas moralitas yang kokoh, ya, moralitas yang kuat, ya, kita membersihkan batin kita sendiri. Jadi di dalam meditasi Buddhis, ya, membersihkan batin ini tidak bisa dilakukan tanpa moralitas yang baik, moralitas yang kuat, ya, yang kokoh. Jadi kita harus mengendalikan tubuh, ucapan kita dengan moralitas, dan kita memurnikan batin kita dengan latihan meditasi. Ini adalah ajaran Buddha yang harus dipraktekkan. Inti ajaran Buddha yang harus dipraktekkan, ya, patipada. Jadi tadi Bante katakan ada 3 jenis ajaran Buddha atau 3 klasifikasi. Pertama teori, ya, yang kedua praktek, yang ketiga penembusan atau patiweda. Ketika praktek kita berkembang, ya, sedikit demi sedikit nanti penembusan akan terjadi. Nah, ini adalah jalur di mana Dhamma atau jalur ajaran Buddha seperti itu, ya. Ketika kita mengingat status kita sebagai siswa Buddha, ya, artinya kita mengikuti jejak langkah kaki Buddha, ya. Jalurnya seperti tadi yang Bante katakan, ya, tidak melakukan kejahatan, selalu melakukan kebajikan, ya, memurnikan batin sendiri, ya, artinya melatih moralitas, menumbuhkan moralitas, menjaga moralitas kita, lalu kita melatih batin kita di atas moralitas yang kuat, yang kokoh. Ini bisa kita lakukan, ya. Artinya kita telah mengikuti jejak Sang Buddha. Kita bukan murid-muridan, ya. Jadi murid asal-asalan gitu, tapi murid yang mengikuti nasihat Sang Buddha, mengikuti nasihat Sang Guru, ya. Nah, ini satu hal yang ingin Bante sampaikan tentang Magga Puja. Jadi Magga Puja itu Sang Buddha menyampaikan inti ajaran beliau dalam bentuk praktek, ya. Nah, terus yang ketiga sehubungan dengan tema kita, ya, ya, jurus jitu untuk menjadi bahagia. Siapa yang ingin bahagia? Semuanya ingin bahagia, tidak terkecuali, ya. Semua ingin bahagia, tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahagia yang mana, ya. Di dalam ajaran Buddha, ya, ada 2 jenis bahagia. Ada banyak klasifikasi tentang kebahagiaan, tetapi Bante di sini akan menyampaikan satu klasifikasi tertentu, ya. Ini klasifikasi ini berunsur 2, ya. Nah, kebahagiaan yang pertama disebut, ya, samisa sukha, yang kedua disebut niramisa sukha. Nah, samisa sukha itu kebahagiaan sejenis apa? Itu kebahagiaan yang kita dapatkan ketika kita memenuhi kesenangan 5 indria kita, ya, kesenangan dari mata, telinga, hidung, lidah, ya, dan tubuh, ya. Contoh kesenangan lidah, ya, kalau siapa yang suka makan bakso atau bakmi, ya, ya, ketika kita makan bakmi timbul kesenangan nggak? Happy, ya, kesenangan ada, ya. Atau kita nonton film yang bagus, ya, film apa yang sekarang yang lagi tren? Bantu juga nggak tahu, ya. Mungkin ya, ya, ketika kita menonton film atau menonton sinema yang bagus gitu, itu kan timbul happy, kan, timbul kesenangan, ya. Ya, ketika kita mendengar suara yang merdu, musik yang merdu, ya, itu juga timbul kesenangan, kan. Nah, kesenangan ini disebut kesenangan biasa atau samisa sukha, ya, kesenangan duniawi lah. Nah, apakah kesenangan atau kebahagiaan ini yang kita cari, ya? Sang Buddha tidak menganjurkan Bapak Ibu mencari kesenangan jenis ini atau kebahagiaan jenis ini, ya. Apa yang dianjurkan Buddha untuk kita cari? Yaitu kesenangan disebut niramisa sukha. Apa itu? Yaitu kebahagiaan atau kesenangan atau kedamaian di dalam praktek Dhamma, ya. Ini adalah jenis kebahagiaan yang lain. Nah, jenis kebahagiaan ini kita dapatkan ketika kita mempraktekkan Dhamma. Contoh, waktu kita berdana, ya, memberi, ya, waktu kita menjaga moralitas kita, mengingat bahwa kita punya moralitas yang baik, timbul kebahagiaan tertentu, kan? Contoh gampangnya waktu kita memberi berdana, ada nggak rasa bahagia di situ? Ada. Nah, ini adalah kebahagiaan yang halus, ya, bukan kesenangan yang seperti yang pertama tadi, ya. Sang Buddha menganjurkan, ya, mengajak, ya, untuk mencari kebahagiaan jenis ini, bukan kebahagiaan jenis yang pertama, ya. Nah, dulu
satu orang guru Bante pernah mengatakan tentang kebahagiaan ini. Kebahagiaan yang di dalam Dhamma ini seperti ini. Katanya pernah pergi ke pantai? Pernah ya. Kalau kita ke pantai, kita turun ya ke pantai, itu makin lama kan makin dalam ya. Jadi makin landai ya. Nah, sewaktu kita berjalan ke pantai makin landai, terus makin landai kayak gitu, ya, kita semakin dalam kan seperti itu. Nah, demikian pula kebahagiaan di dalam Dhamma itu ya makin lama ya makin dalam. Ketika makin dalam kan makin tenang kan. Kalau ombak yang di atas kan makin berombak. Tetapi kalau kita masuk ke dasar laut atau dasar itu air makin tenang seperti itu. Ya, demikian pula kebahagiaan di dalam Dhamma kita rasakannya itu bukan makin bergejolak ya, makin euforia, tetapi makin halus, makin tenang. Nah, ini adalah kebahagiaan yang dianjurkan Sang Buddha untuk dicari. Ya, bukan kebahagiaan jenis yang pertama ya. Ya, jadi ada dua jenis kebahagiaan. Kebahagiaan yang duniawi ya, yang hasil dari terpenuhinya 5 indera kita ya, mata, telinga, hidung, lidah dan tubuh. Ketika ya indera-indera ini ketemu objek yang cocok ya, ketemu situasi yang cocok, maka timbul kebahagiaan atau kesenangan. Nah, tetapi kalau nggak bertemu ya nggak timbul. Nah, ini jenis kesenangan yang tidak dianjurkan untuk dicari oleh Buddha. Buddha mengatakan kesenangan yang jenis ini cuma menimbulkan kebahagiaan yang sedikit, penderitaan yang sangat banyak ya. Ini kesenangan yang dicari seperti minum air asin. Semakin diminum semakin haus ya, nggak akan memberikan kedamaian atau kebahagiaan yang sejati. Tapi Sang Buddha menganjurkan untuk mencari kebahagiaan atau kesenangan di dalam Dhamma yang sering disebut Dharma Sukha ya, atau disebut Niramisa Sukha seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mengetahui ya jenis kebahagiaan yang dicari, maka Bapak Ibu perlu mengetahui bagaimana mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, bagaimana mendapatkan kebahagiaan di dalam Dhamma? Ya, salah satu caranya harus sering rajin ke wihara. Ya. Ya, balik lagi, kita harus mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha. Ya, ketika Bapak Ibu mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha, maka kita bisa mempraktekannya. Ketika mempraktekkan Dhamma, timbul kebahagiaan di dalam Dhamma seperti itu ya. Semakin rajin mempraktekkan ya, semakin akan mendapatkan kebahagiaan ya, semakin tenang. Kebahagiaan ini sering disebut santi sukha ya. Jadi kebahagiaan yang berbeda ya. Tetapi kalau yang lain itu tidak dianjurkan oleh Buddha. Ini yang dianjurkan oleh Buddha ya. Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, ketika kita memahami Dhamma dengan baik, memahami Dhamma dengan jelas ya, ini juga suatu cara yang baik ya. Ada sebuah cerita bagaimana ini menjadi menjadi hal yang baik. Ceritanya seperti ini. Misalkan ada seorang ibu-ibu atau enci-enci pergi ke pasar ya. Waktu dia pergi ke pasar, tiba-tiba dalam perjalanannya pasarnya nggak jauh dari rumahnya. Nah, tiba-tiba di perjalanan itu di belakang ada yang ya berkata-kata kasar kepada dia gitu. Ya, menjelek. Terus pas dia nengok tuh nggak ada orangnya. Tapi kata-kata itu karena kasar itu dia ingat terus. Ya, sampai akhirnya dia nggak jadi pergi ke pasar. Dia pulang lagi ke rumah. Dia bertanya, siapa sih orang yang berani itu mengata-katai saya gitu. Dia tanya beberapa hari kemudian ya, dia main ke tetangganya. Terus dia tanya juga, dia cerita waktu itu beberapa hari yang lalu dia pergi ke pasar, ada yang mengata-ngatai dia, mau tahu tuh siapa yang berani gitu, seperti itu. Nah, tetangganya bilang gitu, dia juga mengalami hal yang sama. Ternyata dia tahu siapa yang orangnya, tuh dia tahu siapa orangnya. Ternyata orangnya adalah orang gila katanya. Nah, ketika dia tahu yang mengatai orang gila itu, di momen dia tahu itu, kekesalannya hilang nggak? Hilang. Dia bisa menerima kata-kata itu. Oh, yang ngatain orang gila, biarinlah. Tapi sebelumnya apa? Dia kesel terus, betul kan? Seperti itu. Nah, ini dari cerita ini,
Ini menggambarkan bahwa pengetahuan atau sesuatu yang jelas kita ketahui, kita bisa menerimanya gitu ya. Nah, ini cerita yang pernah diajarkan oleh ya Achan Chah, tahu kan Achan Chah ya? Ya, buku-bukunya pernah Bante baca. Nah, satu kisahnya ini menunjukkan ketika kita mengetahui suatu keadaan yang jelas, ya, akan timbul rasa menerima, ya, timbul rasa damai. Nah, demikian pula kalau kita memiliki pandangan yang benar, ya, pandangan yang lurus, pandangan yang sesuai dengan dhamma, ya, maka kita bisa hidup lebih bahagia, lebih dekat dengan kebahagiaan. Kalau kita nggak punya pandangan yang benar, hidup kita jauh dengan kebahagiaan. Jadi salah satu jurus itu untuk memperoleh kebahagiaan adalah kita memiliki pandangan yang benar, ya, pandangan yang lurus, ya, pandangan yang sesuai dengan dhamma. Ya. Ada sebuah kisah lagi. Ya, kisahnya seperti ini. Zaman dulu itu ada anjing kudisan, tahu anjing kudisan ya? Ya, anjing kudisan ini ya itu dia selalu menggaruk-garuk ya. Dia merasa kesakitan gitu. Terus dia pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain, ternyata dia masih sakit kan. Dia menggaruk ke sana, dia pindah lagi ke sana, pindah lagi kemana, pindah lagi ke tempat. Dimanapun dia pergi, dia merasa sakit ya. Nah, ini ceritanya, ini juga ada nih dalam. Terus lalu di dalam cerita tersebut, ya, ini cerita Buddha ya. Buddha pernah berkata para biku lihat ada seekor anjing yang kudisan, iya gitu. Terus sang Buddha menjelaskan dia pergi kemanapun dia akan merasa sakit karena sumber masalahnya itu bukan pada pada tempatnya, tetapi sumber masalahnya pada ya tubuhnya ada penyakit kulit, maka dia akan menjadi sakit kemanapun dia pergi ya. Seperti kita loh, kita kemanapun kita pergi, kalau kita nggak memiliki pandangan yang benar ya, kita mungkin akan kecewa ya. Kita kecewa terhadap misalkan terhadap pekerjaan kita kecewa terhadap keluarga kita kecewa terhadap istri kita nggak secantik yang dulu gitu ya, atau suami kita kok nggak sebaik yang dulu gitu, kita kecewa ya. Ya, banyak kita bisa kecewa terhadap banyak hal. Kadang kita kecewa sama cuaca panas banget gitu ya, gitu, atau cuaca terlalu dingin, kita nggak senang gitu, kecewa seperti itu. Kalau kecewa kan sedih ya, berarti nah itu problemnya di mana? Problemnya maksudnya di apa namanya, di cuaca itu atau di orang lain? Enggak, problemnya adalah di diri kita sendiri. Seperti anjing yang kudisan. Sebetulnya masalah kita itu bukan ada di luar, tapi di dalam diri kita. Nah, maka jurus itu untuk mencapai menjadi bahagia adalah mengerti keadaan dengan benar, memiliki pandangan yang benar terhadap hidup dan kehidupan. Nah, pandangan yang sesuai dengan dhamma. Ketika kita memiliki pandangan yang sesuai dengan dhamma, kita bisa menerima berbagai macam keadaan. Kita bersahabat dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kita damai, kita nggak menolak gitu. Seperti itu. Kita nggak mengharapkan air turun ke atas ya. Tapi air memang harus turun mengalir ke bawah gitu ya. Kalau kita mengharapkan air ke atas, kita pasti kecewa, ya. Ya, demikian pula Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Ya, jurus yang paling jitu menurut Bante adalah mengerti ya berbagai macam keadaan, mengerti dhamma dengan benar ya. Tadi Bante katakan ada dua jenis kebahagiaan yang biasa yang tidak dianjurkan oleh Buddha, kebahagiaan yang lahir dari kesenangan indria. Terus jenis yang kedua adalah kebahagiaan yang dianjurkan oleh Buddha untuk dicari, yaitu bahagia ketika mempraktekkan dhamma, disebut ya niramisa sukha atau dhamma sukha atau santi sukha. Ya, terus bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Yaitu memiliki pandangan benar, pandangan yang lurus, pandangan yang mencapai dhamma. Ya, ketika kita memiliki pandangan yang seperti ini, ya kita bukan seperti anjing yang kudisan yang nggak tahu sumber masalah kita di penyakit kulit, tapi kita tahu ya masalahnya bukan ada di luar, di dalam diri kita. Kita memiliki
mereview pandangan-pandangan kita sehingga sesuai dengan ajaran Buddha. Nah, ini keuntungan kita menjadi siswa Buddha. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari Dhamma, ya. Ini yang bisa nanti sampaikan. Semoga ini membawa manfaat dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Selamat Hari Magha Puja ya, ke-2563 ya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu.